hadis karena saya tak hafal, saya tulis. Jadi kalau kita ambil temanya, andai Ramadan ini adalah Ramadan terakhir. Semua dari kita di sini yakin nggak kalau Ramadan ini adalah Ramadan terakhir? Tak tahu. Yakin nggak kita nanti Ramadan tahun depan kita bisa berjumpa kembali? Kita juga nggak tahu. Itu adalah rahasia Allah. Makanya Rasulullah SAW itu, Bu, 2 bulan sebelum Ramadan beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. 2 bulan sebelum Ramadan Nabi sudah berdoa ingin disampaikan di bulan Ramadan. Bayangkan coba, Nabi Muhammad yang tidak ada dosa, manusia sempurna, Nabi yang dimuliakan Allah, menjadi makhluk yang paling dimuliakan Allah, jelas surganya, pasti masuk surga, jelas ibadahnya, pasti berkualitas, jelas amalannya, sholatnya, hajinya, tidak ada yang kurang dari Rasulullah. Mau dari segi ibadah, dari segi cara mendidik keluarganya, dari cara berdakwahnya, dari cara berjuangnya sampai berdarah-darah, Rasulullah sudah sempurna dan dijamin masuk surga. Tapi masih berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahi bulan Rajab dan berkahi bulan Sya'ban, sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Nabi saja pengen disampaikan di bulan Ramadan. Kita, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Mulisin, ternyata Allah sehatkan sampai hari ini. Ternyata ibu sampai di sini. Hebat apa tak hebat? Makanya, Bu, ketika turun Lailatul Qadar itu, kok bisa Allah turunkan Lailatul Qadar langsung 1 surat? Jadi ceritanya itu ada 4 sahabat menghadap kepada Nabi. Jadi 4 sahabat menghadap kepada Nabi itu minta ujangan tentang masalah amal ibadah dan umur. Karena Nabi pernah mengatakan umur umatku itu baina sab'in wa sittin, baina sittin wa sab'in. Kalau tidak 60 70 umurnya. Maka ibu-ibu sekarang kalau yang 60 lewat atau 70 itu luar biasa. Nabi saja 63. Jadi 4 orang ini diajarkan oleh Nabi. Nabi bercerita, dulu ada orang Bani Israel. Dia itu selama hidupnya beribadah, malamnya tahajud, siangnya puasa. La ya'sunah tarfata ainin. Sama sekali dia sekedip mata tidak berdosa. Bayangkan coba, sekedip saja dia tidak pernah berdosa. Lalu kemudian mereka itu beramal beribadah masuk surga. Jadi sahabat yang di depan Rasulullah itu nangis. Aduh, gimana kita ya Rasulullah? Umur kita tak sampai 80. Umur kita tak sampai 83. Jadi belum lagi kami ini masih banyak dosa. Atau kita lah, misalkan kita sendiri sekarang umur berapa? Umur 50, 60. Apakah 60 tahun itu penuh dengan amal ibadah? Apakah 50 tahun Ustaz Nuruddin 44 ini, apakah 44 tahun itu penuh ibadah? Belum tentu. Dipotong tidur, dipotong jalan-jalan, dipotong gak ada kalau bergosip di sini kan. Dipotong ngobrol-ngobrol sama suami, dipotong macam-macam. Tak sampai kita penuh dengan waktu kita, dengan umur kita bisa beramal. Lalu mereka nangis, tapi kalian gak usah nangis, kata Rasulullah. Akhirnya saat itulah turun, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Ada 1 malam yang melebihi amal daripada 83 tahun. Kalau kamu beramal baca Quran, seakan-akan kamu 83 tahun tak berhenti baca Quran, kata Nabi SAW. Jadi apa maknanya? Bahwa kita tak perlu risau, tak perlu khawatir meskipun umur kita 60-70 sama dengan Nabi, karena kita punya amal yang luar biasa. Contoh, sholatul jamaati afdalu min sab'in bisab'in wa isrina darajatan. Afdalu min sholatil fadri bisab'in wa isrina darajatan. Sholat berjamaah lebih baik daripada sholat sendirian, seperti derajatnya, pahalanya bisab'in wa isrina darajatan, 27 derajat.
Jadi kalau kita sholat berjamaah, seakan-akan kita sholat sendirian 27 kali. Sehari kita sholat kalau sendirian 5 kali. Tapi kalau kita berjamaah, seakan-akan kita sholat duhurnya 27 kali. Coba bayangkan. Kamu nggak usah khawatir kamu ada Lailatul Qadar. Kamu nggak usah khawatir karena ada sholat isya. Sholat isya berjamaah sama dengan sholat separuh malam. Man shallal jama'ata fi man shallal isya fi jama'atin faka'annama nisfal lail kullah. Faka'annama shollan nisfal lail. Kalau kalian sholat berjamaah, sholat isya seperti sholat separuh malam. Kalau kalian sholat subuh, kalau kalian sholat sunat sebelum subuh, sholat fajar, rakaat al-fajr khairum minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh sama dengan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi kita tak perlu khawatir, yang penting kita mau beramal, yang penting kita mau beribadah. Makanya di riwayat lain, kalau kemarin saya sampaikan, doa Nabi, doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Nabi Muhammad itu 3. Kalau kemarin saya sampaikan, pertama, celaka orang disampaikan Ramadan, keluar dari Ramadan, dia tidak diampuni dosanya. Yang kedua, celaka orang di bulan Ramadan, dia sama-sama tua dengan orang tuanya, tapi durhaka kepada orang tuanya, bikin sakit hati orang tuanya. Yang ketiga, celaka orang ketika disebut nama Muhammad tapi tidak berselawat. Di riwayat lain ada 3 juga, bahwa malaikat Jibril nanya sama Rasulullah di hari 1 Syawal, sholat Idul Fitri, Muhammad, mau nggak kamu aminkan doaku kepada Allah? Oh silakan malaikat Jibril. Apa doa yang pertama? Tidak diterima puasanya, tidak diterima ibadahnya orang yang durhaka kepada orang tua. Sama dengan yang pendapat pertama. Yang kedua, tidak diterima ibadah dan puasanya seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Di bulan Ramadan, keluar dari Ramadan, puasa istri itu, puasa perempuan yang sudah punya suami, tak diterima puasanya, dan bahkan ibadah yang lain kalau dia durhaka kepada suaminya. Durhaka kepada suami bukan hanya membentak, membuat sakit hati suami. Contoh salah satu hadis yang saya bacakan di sana, di sini. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat fabata ghadabana 'alaiha la'natuhal malaikatu hatta tusbiha. Kalau perempuan dipanggil laki-laki, kemudian dipanggil kemana? Ila firasihi, untuk tidur. Ini hadis sahih. Saya kalau tak ditulis nanti dikira ngarang-ngarang. Saya buka kitab, saya tulis di sini. Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasihi fa'abat fabata ghadabana 'alaiha la'natuhal malaikatu hatta tusbiha. Seorang perempuan dipanggil laki-lakinya untuk tidur, tak perlu dibahas panjang lebar. Kemudian fa'abat, rupanya si perempuan tak mau. Fabata ghadabana, sampai semalam suntuk suami itu marah. Maka apa kata Nabi? Laknatuhal malaikatu hatta tusbiha. Maka malaikat mendoakan laknat kepada istrinya. Ini bukan kata saya menyampaikan. Tapi Pak Ustadz, saya kan capek. Itu urusan ibu dengan suami, bagaimana komunikasinya. Ini contoh salah satunya. Itulah kenapa kemarin sudah saya sampaikan bahwa Nabi mengatakan ada 4 perempuan-perempuan hebat itu. Siti Khadijah, Siti Fatimah, Siti Maryam, dan Siti Asia. Mereka perempuan hebat karena bukan hanya sekedar melalui ujian, tapi mereka contoh salah satunya daripada Siti Khadijah yang begitu taat kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suaminya. Bahkan Siti Khadijah menyampaikan ketika detik-detik mau meninggal, ya Rasulullah, wahai suamiku, kalaulah nanti kamu berenang, berdakwah, tidak ada kamu untuk pegangan, ambil tulang-tulangku, buka dan bongkar jenazahku. Ambil tulang-tulang badanku ini untuk menjadi sebuah penyangga, penyelamat. Bila engkau tidak bisa mengambil kayu untuk menyelamatkan dirimu ketika engkau berdakwah. Coba bayangkan. Kalau tidak ada alat untuk bisa menyelamatkanmu dalam kamu berdakwah, kau silahkan ambil tulang-tulangku. Begitu Siti Khadijah itu luar biasa sama suami. Apa maknanya Bapak Ibu, ibu-ibu? Bahwa ibu keluar dari Ramadan, meskipun banyak amalannya, meskipun banyak puasanya, meskipun banyak Qur'annya,
jangan sampai membuat suami sakit hati. Hargai suami. Pak Ustadz, berarti tak ada suami durhaka? Hadisnya nggak ada seperti itu. Yang ada hadis Rasulullah, istri durhaka. Kalau ditanya, ada yang tanya, berarti tak ada Pak Ustadz suami durhaka? Nggak ada kalau bahasa Nabi. Tapi suamilah yang bertanggung jawab di akhirat. Lebih banyak dan lebih besar tanggung jawabnya daripada istri. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Wahai para lelaki, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Apa maknanya? Beratus-ratus kali lipat suami itu mempertanggungjawabkan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sempat suaminya beliau beribadah banyak, tapi istrinya tak bisa beribadah karena tak sempat dimarahin, karena tak sempat diingetin, maka 2 kali lipat, beratus kali lipat suami. Jadi memang bahasa Nabi SAW, suami itu tidak ada yang durhaka, tapi tanggung jawabnya besar. Semakin banyak anaknya, semakin banyak, apalagi semakin banyak istrinya, semakin banyak juga dia. Makanya jangan aneh-aneh laki-laki itu, biar gak terlalu banyak durhaka nanti. Jadi durhakanya bukan di dunia, durhakanya di depan Allah nanti suami. Makanya itulah pantangan bagi saya. Meskipun banyak yang nawarin, ada nawarin, tak mau saya. Saya jujur, meskipun like saya jujur ini. Ini bulan Ramadan. Gimana Ustaz? Yang nawarin nih jemaah, jangan saya bilang. Jangan main api, saya bilang itu. Saya nggak bisa main api. Kalau main bakar-bakar, ayo saya bilang. Jadi apa maknanya ibu-ibu? Kalau bahasa durhaka itu memang istri dari hadis Nabi. Tapi kalau suami durhaka tak ada, tapi tanggung jawabnya besar Bu. Kalau anaknya 3, sebelum diperiksa dirinya, sebelum dipertanggungjawabkan amal dirinya, suami itu ditanya dari anak pertama, bagaimana anak pertama yang perempuan? Kok sempet dia balik tak pakai jilbab? Kenapa anakmu kok sampai pacaran? Nih tengok CCTV-nya. Beginilah didikanmu. Maka si laki-laki ini, si suami ini, saya rasa saya sudah mendidik anak saya. Tapi karena teledor, itu juga dipertanyakan. Jangan sangka tidak berat jadi laki-laki itu. Makanya karena laki-laki itu berat tanggung jawabnya di akhirat, di dunia jangan terlalu dibebani juga. Makanya kan saya sendiri bilang, banyak suami itu mati karena istri kan, tertekan dia. Suami itu sudah capek Bu, sudah banyak yang dipikirkan. Makanya kalau ibu nengok suami itu agak tatapannya kosong, maka tanya betul-betul, jangan langsung sampai suudzon. Suami ini butuh perhatian. Saya laki kan, saya curhat aja sama ibu. Seorang suami itu sukanya memang selalu dimanja. Suami itu tambah tua, tambah kayak anak-anak, betul Bu? Tidak tahu kalau suami ibu. Kalau saya begitu. Saya itu senang kali gitu misalkan. Gak perlu istri saya itu mengaji, tapi pulang dari tempat kerja saya pulang ke rumah itu disambut dengan baik. Gimana Bi, capek? Sini gue pijetin. Masya Allah, bidadari, macam bidadari 10 di rumah itu. Meskipun cuma 1 itu. Meskipun sudah lama kita kenal, tapi kecantikannya itu luar dalam, luar biasa. Jadi saya kasih tips sama ibu, jangan sampai membuat suami itu kesal, menyesal, apapun bentuknya. Karena suami itu, mohon maaf Bu ya, ada sesuatu yang tak mungkin diceritakan oleh suami itu. Masalah di kantor, masalah di jalan, dia pernah kecelakaan, jatuh. Kadang ada suami yang menutupi. Maka sangat disayangkan ibu, jangan sampai membuat sebuah kesalahan yang membuat suami itu marah dan jengkel. Mungkin dia tidak cerita, tapi bagaimana kalau dia cerita ke orang lain? Bagaimana nanti cerita ke orang lain, curhat? Kemana lagi saya Pak Ustadz, saya harus cerita. Saya beberapa kali mengalami dan menerima curhatan dari seorang suami itu. Saya kurang apa lagi Pak Ustadz? Dari mulai saya tak punya apa-apa Pak Ustadz, sampai sekarang sudah punya apa-apa, tapi kadang istri saya tidak menghargai Pak Ustadz. Saya bilang begitu, Pak, Bapak mungkin banyak yang harus diintrospeksi. Minimal saya bilang gitu, saya ajak istri Bapak aja untuk mengaji. Bagaimana dia cara tahu melayani suami. Ajak pengajian biar dia tenang. Karena salah satunya istri ini juga ketika dia tidak mau patuh sama suami, salah satunya karena dia tidak tenang. Nah, salah satu tenang saya bilang gitu, kalau Bapak mampu belikan emas setiap bulan. Ajak ke toko emas itu, insya Allah.
Ya makanya kerja, laki-laki itu harus kerja. Jangan jadi pengangguran. Apalagi kalau ibu suaminya sudah alhamdulillah mapan. Kurang apa lagi? Apa yang perlu dicari sama ibu? Apa yang harus diminta, diharapkan dari seorang suami? Karena ini adalah pasti sesuatu yang disampaikan oleh Nabi ini bukan main-main gitu. Jadi coba bayangkan, makanya 4 syarat seorang istri itu boleh memilah dan memilih surga itu pintu dari mana? Sering saya sampaikan. Pertama, sholat khomsaha, sholat 5 waktu, somat sahroha, puasa bulan Ramadan. Kemudian wahafidhat farjaha, jaga kehormatannya. Jangan suka nengok laki orang, jangan suka ngobrol sama laki orang. Kalau sama ustadz gak apa-apa, kan nanya hukum. Kan laki orang juga ini kan, kecuali ustadz jomblo. Yang keempat hafidhat, yang keempat ato'at zawjah, patuh sama suami. Kan saya sudah bilang, yang tak perlu kita mungkin patuh sama suami, bahkan istri itu nuntut nuzus ke KUA, ke pengadilan agama, itu 5 kalau tidak ditemukan. Pertama, seorang suami itu kan membelikan pakaian, membelikan makanan, menyediakan tempat tinggal. Yang keempat, memberikan perhatian. Yang kelima, memberikan pendidikan. 5 ini kewajiban suami. Memberi makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Bukan berarti harus ada 5-nya. Tapi kalau 5 ini tidak ditemukan sama suami, maka istri boleh nusus. Nusus itu menuntut untuk bisa. Tapi kalau 5 ini masih ada yang sudah dilakukan suami, dosa besar seorang istri. Celaka seorang istri, kata malaikat Jibril ini, keluar dari Ramadan tapi dia masih menyepelekan. Selepe kata orang, masih menselepekan suami. Selepe apa sepele? Tapi anak-anak bilang selepe kan. Kalau selepe itu bahasa gaulnya Pak Ustaz. Maka saya mohon maaf ke ibu-ibu, pesan ke saya, karena saya mengalami, saya sebagai suami, jangan pernah membuat hati suami itu sakit. Laknat malaikat yang sudah diridhoi oleh Allah, malaikat untuk melaknat istrinya itu sampai subuh, bayangkan. Gitu. Salah satu hadis juga Nabi SAW ketika Isra Mi'raj, kata Nabi SAW, uritun nara faida aktsaru ahliha an-nisa yakfurna. Aku ketika Isra Mi'raj diperlihatkan perempuan-perempuan yang banyak menghuni neraka, yakfurna, mereka kufur. Sahabat kaget, nanya, gila. Dikatakan oleh sahabat yang lain, yakfurna billah, apakah mereka kufur kepada Allah ya Rasulullah? Tidak, kata Rasulullah. Mereka yang banyak penghuni neraka bukan karena dia tidak sholat. Mereka perempuan yang banyak penghuni neraka bukan karena dia tidak puasa. Apa kata Rasulullah? Yakfurnal ashirah wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur kepada keluarganya, kepada pasangannya, dan mereka kufur kepada kebaikan orang lain. Apa maksudnya? Lanjutkan kalimatnya oleh Nabi, lau ahsanta ila hidahunad dahar. Dia melupakan kebaikan orang. Ini contoh kufur kepada kebaikan yang diberikan oleh tetangganya, yang oleh temannya, yang oleh sama-sama kawan majelisnya. Mereka kufur kepada kawannya dengan memberikan kebaikan. Mereka tidak menganggap kebaikan itu ada. Bagaimana kalau kufur sama suaminya? Kata Rasulullah, summa ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairun qattu. Ma ra'aitu minka khairan qattu. Jadi yang dimaksud kufur kepada suaminya, penghuni neraka, kata Rasulullah, ini hadis Sahih Bukhari. Mereka perempuan itu mengatakan kepada suaminya, ma ra'aitu minka khairan qattu. Kamu nih bang tak pernah memberikan perhatian kepadaku. Padahal selama ini udah dikasih rumah, udah dikasih baju. Kebaikan yang diberikan ke suami tak pernah nampak di matanya. Sehingga selalu menyepelekan suami dan mohon maaf sampai membanding-bandingkan. Wah, itu yang bahaya. Jadi kata Nabi, yakfurnal ashirah wa yakfurnal ihsan. Perempuan yang di penghuni neraka itu, beliau cerita selesai Isra Mi'raj, Nabi Muhammad cerita semua istrinya. Ternyata aku di surga kemarin dan di neraka juga banyak perempuan, yang paling banyak perempuan, di surga juga paling banyak perempuan. Maka sahabat, istri-istri yang lain dan sahabat nanya, mereka kenapa, dosa apa sama Allah? Enggak dosa sama Allah, tapi kufur kepada suaminya, tak pernah menganggap kebaikan selama ini dari suaminya. Na'udzubillah min dzalik. Tapi kalau Majelis Al-Mulisin masih taklim ini semuanya patuh sama suaminya, insya Allah semua penghuni surga. Saya cuma titip ibu-ibu,
Ke istri pun juga saya sama. Bahkan saya tempel hadis besar itu di dinding kamar. Jangan lupa. Ini kata Nabi, penghuni neraka enak kali jadi laki-laki. Loh, tanggung jawabnya besar guys, saya bilang gitu. Saya tulis hadis itu. Jadi biar percaya, sekali masuk kamar baca, sekali masuk kamar baca. Karena kalau dengan kata-kata sudah tak mampu lagi, banyak YouTube saya. Tinggal tak usah ceramah bi, aku tengok aja YouTube-nya mana kata. Coba bayangkan. Maka tulisan itu. Biasanya ini kata-kata ini tidak bisa menyentuh karena kata-kata ini kalah dengan perbuatan. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Perbuatan itu lebih menyentuh daripada kata-kata. Jadi saya tak perlu banyak-banyak ucapkan lagi dakwah kepada istri saya. Cukup saya sampaikan begini. Kalau belum pas silahkan tengok di YouTube. Jadi apa maknanya ibu-ibu? Seorang istri menjadi kesuksesan dalam rumah tangga karena beliau memiliki surga dan nerakanya dari suami. Makanya Nabi di hadis lain, fa innama huwa jannatuki wa naruki. Sesungguhnya suamimu itu bisa jadi surgamu dan bisa jadi nerakamu. Jadi ibu sebenarnya punya pilihan di rumah. Mau masuk surga atau masuk neraka. Bukan berarti dibatasi dengan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah tak perlu diotak-atik. Tapi sekarang bagaimana sikap ibu dengan suaminya? Karena boleh jadi keberadaan suami, eksistensi suami itu di rumah bisa jadi menjadi surga, kita masuk ke surga, menjadi jalan ibu ke surga, atau bisa jadi keberadaan suami menjadi neraka. Kenapa? Karena kita menyepelekan. Makanya ibu kalau memang butuh banyak pencerahan, bisa dibaca buku-buku. Bagaimana caranya melayani suami dengan baik. Kan ada dokter-dokter psikologi. Bagaimana caranya membuat suami gembira. Saya kira ibu sudah paham dengan seperti itu. Yang terpenting kita jangan sampai keluar dari Ramadan kita masih punya salah dan dosa sama suami. Makanya ibu setiap kali saat minta maaf sama suami, cium tangan suami, cium kening, maafkan saya bang. Kamu salah apa? Ya pokoknya maafkan. Oh berarti aku curiga sama kamu. Aku bisa maafkan kalau kamu jujur sama aku. Nah, ini tak betul juga suami ini. Pas tak minta maaf tak ada seperti itu. Sekali minta maaf, aku curiga mama. Kenapa kau minta maaf? Inilah bentuk aku ngaji bang, kajian Tuhan sama Ustaz Nuruddin. Sampaikan gitu. Kalau abang nggak terima, coba telepon WhatsApp Ustaz Nuruddin itu. Ini kadang suami minta apa, istri minta maaf sama suami, curiga pula suami. Kamu salah. Mikir suami, pantaslah duit 200 itu hilang kemarin. Tapi memang bu, kalau ibu minta maaf, pengakuan itu harus disertai dengan salah loh. Sama dengan ibu punya dosa sama Allah. Mungkin nengok sesuatu dulu, mungkin balik dosa, tak puasa. Ketika ibu minta maaf sama Allah, istighfar sama Allah, ibu sampaikan, ya Allah, saya dulu begini, saya dulu begini. Jujur sama Allah. Begitu juga sama suami. Cuma kalau ibu agak sakit hati, tak enak pula. Kenapa mama kok minta maaf? Ya sebenarnya gimana? Tak enak pula bang, aku kasih tahu bang. Coba lah kalau nggak ngasih tahu aku nggak mau maafin. Dulu aku mantan 3 loh bang, lebih ganteng dari kamu. Ini bahaya kan? Tak ada suami bisa nerima bu. Sepreman-premannya suami meskipun punya tato Yakuza, kalau ibu cerita tentang masa lalu tak ada, sakit hati dia. Nah, cukup ibu dengan Allah yang tahu. Kalau masa lalu nggak usah cerita lagi. Jangan dianggap suami-suami itu yang sudah kekar, direktur belum tentu bu, mewek juga kalau dengar ibu. Berarti aku nggak boleh bu ya, nggak boleh cerita. Cukup Allah. Tapi kalau setiap hari ibu sampaikan, maaf bang ya selama ini, maaf papa. Maaf papi, ada yang panggil papi di sini? Ada. Yang lebih keren lagi papiyu, maaf ya papiyu. Oh iya mamiyu. Gitu. Ada yang dulu pipi mimi kan? Ada pipi mimi kan? Ada yang mami daddy, mom and dad. Jadi setiap hari kalau ibu pengen, jadi gampang sebenarnya perempuan ini ibu. Cukup minta maaf saja, senang tuh suami. Kalau minta maaf duluan senang suami. Apalagi datang kerja langsung didekap. Aku masih bau, nggak usah ada bau-bau enak juga banget. Datang dari kerja, maka layani suami. Makanya Mama Dede pernah bilang kan, lah kalian semua perempuan-perempuan ngapain kalian bilang capek, males. Tinggal berbaring aja udah selesai kalian. Saya tak sebutkan, kan ada Mama Dede kan. Mohon maaf bu ya, mohon maaf. Kalau suami ini beda dengan perempuan, laki-laki dengan perempuan beda.
Kalau laki-laki, mohon maaf. Saya pernah dengar dokter Boyke, laki-laki ini kuatnya 4 hari. Kalau perempuan bisa kuat 4 bulan. Maka jangan pernah menolak. Hadisnya ada. Kalau nggak ada hadis saya nggak jelaskan. Jangan sampai malaikat melaknat sampai subuh. Mudah-mudahan ibu selalu memberikan pelayanan terbaik kepada suaminya. Karena kita tidak tahu Ramadan tahun depan kita akan bersama lagi dengan suami atau tidak. Betul atau tidak? Coba pikirkan betul-betul ibu dalam hati, apakah siapa yang lebih dulu meninggal atau suami yang meninggal. Jangan dikira makanan 4 sehat 5 sempurna. Makanan sudah layak, makanan sudah sehat, rumah sudah besar, mobil sudah bagus, baju sudah bagus. Tapi ternyata yang paling dekat dengan kita bukan kesuksesan. Yang paling dekat dengan kita adalah kematian. Buka Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8. Kul innal mauta, sesungguhnya kematian kata Allah, alladzi tafirruna minhu, orang yang lari dari kematian itu, maka fa innahu mulaqikum, sesungguhnya kematian itu akan selalu menemuimu. Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, maka ketika engkau mati kau dikembalikan kepada Allah alimil ghaibi wasyahada, yang tahu tentang perkara gaib dan perkara nyata. Paling dekat dengan kita kata si Imam Ghazali adalah kematian. Bagaimana kalau ibu meninggal, ibu belum sempat minta maaf sama suami? Bagaimana kalau ibu meninggal? Bukan saya takut-takutin, jangan pula bawanya Pak Ustadz ini bawanya mau mati aja, enggak. Ini bulan Ramadan. Tahun depan apakah Ramadan kita masih hidup belum tahu. Maka dosa yang paling besar ini yang tak bisa diampuni oleh Allah adalah dosa kepada pasangan kita. Begitu juga sebaliknya suami. Jangan sampai membuat hati istrinya itu sakit hati. Karena istri ini kan bagaikan bunga. Disentuh sedikit layu dia. Kecuali bunga plastik. Plastik disentuh. Iya. Bunga plastik ini meskipun tak disiram tetap segar kan Bu. Makanya banyak orang sekarang biar tak layu istrinya dia kasih plastik kan. Plastik. Begitu orang bakar sampah layu. Plastik semua. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk lurus apa bengkok? Bengkok. Maka kalau ada seorang suami fa in dhahabta kasartahu, kalau dia ingin memaksa untuk diluruskan, patah nanti. Tapi kalau dia biarkan tetap bengkok, maka jadi bengkok. Makanya banyak suami bengkok itu karena istrinya bengkok. Karena tercipta dari tulang rusuk. Kenapa kamu korupsi? Karena padahal gajimu 100 juta. Itulah gara-gara istri minta setiap bulan 50 kg emasnya. Berapa coba? 17 kali 50 kg berapa sekarang? Banyak kan? Akhirnya istri yang disalahkan. Ini kata betul. Maka kata Rasulullah, kalau istrimu itu bengkok, maka kamu jangan ikut bengkok. Kalau istrimu bengkok, jangan kau paksa untuk diluruskan. Gak bisa. Caranya bagaimana? Fastausu bin nisa, nasihatilah. Ini tak cocok nih Pak Ustadz, karena gak ada suami ibu kan. Hanya harusnya ada suami ibu juga. Jadi biar paham. Apa maknanya ibu-ibu? Saya pesan satu, jangan sampai keluar dari Ramadan ibu masih punya salah sama suami. Baik-baik jaga, karena suami itu bisa jadi jannatuki atau naruki. Bisa saja jannah, surga, bisa saja suami kita itu adalah jalan kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ibu dijauhi dari dosa seperti ini. Maka mau detik-detik Ramadan yang meninggalkan, ingat amal-amal yang akan merusak. Ada perbuatan yang bisa merusak amal, bisa hilang pahala puasa, bisa hilang pahala tarawih, bisa hilang pahala tahajud kalau sampai ada amalan ini. Fa'amal muhlikat, amalan yang merusak ibadah, perbuatan yang merusak ibadah. Sering saya sampaikan dulu, yang pertama adalah syukun muto, pelit yang diperturutkan. Kalau pelit biasa bakhil, ada bakhil, pelit, medit, kedekut, apa lagi? Iya banyak. Mata itu. Apa lagi namanya? Medit, kedekut, pelit, kikir, apa? Lekok. Loke ya? Kok leko? Loke ada juga. Itu bahasa apa tuh? Oh Melayu, loke. Kedekut itu? Oh sama. Kedekut itu bukan belumut gitu. Oh kirain kalau kedekut belumut. Pertama yang bisa merusak amal adalah pelit yang diperturutkan. Syuhun, tidak menggunakan bakhil. Pelit kepada harta orang lain. Mau kemana saya? Mau kondangan akikah? Mau ngasih berapa? 200. Jangan.
makanannya nggak enak. Jadi kan kasih aja 2.000. Padahal orang lain yang mau sedekah. Ini pelit, jangan sampai ada pelit kepada harta orang lain. Yang kedua, hawan mutaba'un. Hawa nafsu yang diperturutkan. Mohon maaf, marah sama suami termasuk hawan mutaba'un. Maka ibu tak ada gunanya puasa ngaji Al-Quran kalau ibu terlalu menturutkan hawa nafsunya. Mengatakan dalam dirinya, meyakini suami nggak adil, suami nggak bagus. Saya tengok suami orang yang baik sama saya. Ini ciri-ciri orang yang sudah dekat dengan dosa besar. Jadi hati-hati. Kalau ibu sudah dihinggapi hati yang merasa jengkel sama suami, jengkel sama anak, itu hati-hati. Itu termasuk amal perbuatan, sifat-sifat buruk yang akan bisa merusak amal. Gak ada gunanya puasa. Bukan kata saya, Bu, kata Nabi. Wahawan mutaba'un, hawa nafsu yang diperturutkan. Merasa dirinya benar, suami selalu salah. Makanya saya bilang, orang-orang hebat-hebat zaman dahulu itu karena mereka taat kepada suaminya. Kan ada contohnya, ibu tahu semua kan, bagaimana istri Nabi Nuh itu. Itu kan salah satu contoh perempuan yang tidak taat sama suami. Akhirnya bukan cuma dia sendiri, anak pun ikut juga. Bahaya loh, Bu. Kalau sampai seorang istri perempuan yang tidak taat sama suami itu ikut serta anaknya ikut-ikutan. Itu hukum alam. Kenapa? Karena sudah ada kejadian Nabi Nuh. Bayangkan kalau seandainya istri Nabi Nuh ini tidak ingkar, taat sama Nabi Nuh, anak pun selamat, Bu. Anaknya Nabi Nuh kan semuanya cuma tinggal satu aja kan. Tinggal satu semua kan, ada 4 kan. Semua ikut ibunya, itu bahaya. Peran seorang ibu di rumah itu sangat eksklusif, sangat besar andilnya. Makanya dikatakan al-ummu madrasatul aulad. Ibu itu adalah madrasahnya, sekolahnya anak. Kalau ibunya baik, di rumah itu akan semua baik. Maka banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah sambil lalu sharing dengan ibu-ibu yang sudah sukses. Kalau perlu belajar sama orang tuanya, bagaimana mama dan bapak itu bisa membina rumah tangga sampai punya anak cucu. Belajar seperti itu. Lalu yang ketiga adalah ijabul mar'i binafsihi. Amal atau perbuatan yang bisa merusak kepada ibadah kita, termasuk merusak ibadah puasa ini, hati-hati. Ijabul mar'i binafsihi, ujub kepada orang lain, merasa lebih baik, merasa lebih banyak amalnya, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, merasa paling wow, merasa paling perfect, merasa paling sempurna. Jadi ada 3, Bu, yang bisa merusak amal, termasuk ibadah puasa. Jangan sampai keluar dari Ramadan, perbuatan 3 ini ada dalam hati kita. Pertama, pelit yang diperturutkan adalah pelit kepada harta orang lain. Tidak suka suami ngasih keponakannya 100.000. Kok kenapa bang banyak kali ngasih duit 100.000 sama anak itu? Jangan kebanyakan lah, padahal itu harta suami. Ini namanya pelit yang diperturutkan, sukun. Yang kedua adalah hawa nafsu yang diperturutkan, marah, egois, emosi, merasa menang sendiri di rumah, apalagi sampai menyepelekan suami. Dan yang ketiga, ujub. Ujub ini lebih besar dosanya, akibatnya, pengaruh negatifnya daripada takabur. Kalau takabur dia menyombongkan saja, tapi kalau ujub, merasa lebih baik, merasa lebih ganteng, merasa lebih banyak amal, merasa lebih cantik, merasa lebih paling perfect, merasa paling banyak ilmu. Itu hati-hati. Makanya ustadz itu bahaya kalau sampai merasa saya dengan dia, saya lebih pintar saya dengan dia lebih bahaya. Makanya jangan kaget ketika nanti ibu misalkan di akhirat banyak kali ustadz masuk neraka. Itu karena ilmunya. Salah satunya apa? Dihinggapi ujub. Jadi ibu-ibu saya berpesan, ibu-ibu yang sudah mengaji, insya Allah semuanya baik-baik semua. Jangan sampai terjadi perpecahan hanya gara-gara merasa lebih baik daripada yang lain. Semua sama, Bu, tidak ada bedanya. Mau yang ibu lebih kaya daripada kawannya, lebih cantik, lebih mahal jilbabnya, lebih mahal bajunya, lebih simer-simer bajunya. Sekarang bukan simer-simer kan? Oh, nggak ada. Ya, nggak ada, Bu. Pak Ustadz aja ngada-ngada. Jangan pernah merasa lebih. Ini penyakit yang luar biasa, akan menggerogoti amal kita. Semua sama di hadapan Allah. Mungkin sekarang ibu karena sehat, karena duit ada, anak cerdas-cerdas, biasa saja, tak terjadi. Bagaimana agaknya kalau sudah sakit? Kalau langsung mati enak, Bu. Tapi bagaimana kalau sakitnya sampai setahun misalkan? Bagaimana perasaannya itu? Mohon maaf. Kan otomatis dia merepotkan keluarga yang biasanya. Sekarang ibu mungkin santai aja karena ibu tidak sakit, tapi ketika sakit ibu merasakan
mahalnya sehat itu. Cobalah aku nggak sakit, aku bisa sampai ngaji di Majelis Mulisin. Maka setiap detik, setiap saat, setiap penggalan kegiatan ibu selalu bersyukur kepada Allah SWT. Cara salah satunya adalah merasa rendah hati, jangan merasa lebih daripada orang. Itu kunci kekompakan kita. Makanya saya selalu doakan itu, kalau doa itu setiap jemaah saya doakan biar tidak bercerai-berai. Salah satu contoh banyak organisasi terpecah belah itu kan karena merasa lebih baik, merasa lebih benar. Ketika ada rapat pendapatnya dia tidak diambil oleh ketua, oleh yang lain, merasa sakit hati. Itu berlarut-larut hanya gara-gara itu tidak mau ikut pengajian taklim. Kenapa aku nggak bisa taklim? Aku masih sakit hati sama dia. Pokoknya kalau dengar nama dia aku udah stroke. Nengok dengar namanya aja sudah sakit hati. Tapi nggak ada di sini ibu-ibu ya, nggak ada di sini. Semua kompak, insya Allah. Takbir. Ya Allah Akbar, lemas pula semua. Insya Allah Pak Ustadz kalau Masjid Al-Mulisin dari rajin mengaji, insya Allah tidak ada sakit penyakit hati. Betul kan Bu? Insya Allah kompak semuanya. Kalau ibu kompak, maka Al-Mulisin ini semua ibu akan berjalan ke surga dengan kendaraan Majelis Taklim Al-Mulisin. Berapa banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai sudah menyampaikan ilmu. Itu berkahnya luar biasa ibu-ibu. Maka bersyukur ibu ada Ustadz Royan selalu ke sekajian. Beliau mondok, punya sana, punya guru. Lahirlah sanad-sanad itu barokahnya kepada ibu-ibu. Jadi yang merusak amal, yang menghilangkan amal itu jadi melayang terbang 3. Dan terakhir 3 juga yang bisa menyelamatkan. Apa yang 3 menyelamatkan? Taqwallah fi sirri wal alaniyah. Yang bisa menyelamatkan amal kita tidak hilang, pertama takut kepada Allah fi sirri wal alaniyah, baik dalam sendirian ataupun ramai. Ibu ketika beribadah jangan sampai berbeda. Ada orang tak ada orang, sholatnya tetap 10 menit. Jangan sampai ada orang sholatnya 5 menit, tak ada orang sholatnya 30 menit, tak ada orang 1 menit. Macam terawih dia. Assalamualaikum. Tapi kalau banyak orang, ada siapa? Ada Ustaz dibilang, Ustaz. Lama 30 menit. Ibu sholat apa? Sholat 2 rakaat sunat tahiyatul masjid Pak Ustaz. Kok lama? Bacanya agak pelan saya Pak Ustadz, karena saya nengok gunahnya, dengungnya, panjang pendeknya Pak Ustadz. Emangnya suratnya apa? Inna a'toinakal kautsar. Kayak mana bacanya 30 menit? Inna, saya ulang lagi Pak Ustadz karena kurang dengung. Inna, makanya 30 menit. Pas banyak orang, tak boleh. Yang bisa menyelamatkan amal kita adalah takwa, takut kepada Allah. Ada orang, tak ada orang sah. Makanya kalau nengok, bagus nggak akhlak dia? Kan saya udah bilang, akhlak itu bisa dibuktikan ada orang tak ada orang, sikap ibu sama. Siapapun yang bertemu dengan ibu, ibu sama juga memperlakukannya. Tengok ke kanan ada bupati, Assalamualaikum Pak Bupati, gimana kabarnya? Ketika tengok ke kiri ada orang miskin, terus tak menyapa. Beda level. Tengoklah bajunya lebih mahal aku, tak disapa. Kalau sekarang mungkin tidak seperti itu, tapi masalah menjawab WhatsApp, membalas WhatsApp itu ketahuan banget. Kalau ditengok tetangga besok aja ketemu, nggak dibalas 3 hari 3 malam, padahal ibu sudah baca. Makanya Bu, hati-hati Bu. Ibu kalau memang tak mau balas, jangan dibuka dulu, tengok aja dulu. Kalau perlu di screenshot. Kalau ibu sempat baca, itu kan centang biru kan? Gimana perasaan orang itu? Sudah centang biru tapi tak dibalas sama itu. Makanya saya bilang, memberikan rezeki kepada orang itu membuat bahagia. Salah satunya menjawab WhatsApp. Makanya Bu, mohon maaf, saya semua, kalau saya tak sempat ya mungkin, semua WhatsApp dari siapapun, dari bocil-bocil, semalam itu kan saya bocil-bocil banyak di Jabal Nur itu. Mereka WhatsApp semuanya, Pak ternyata Bapak seleb ya katanya. Kenapa? TikToknya FYP katanya. Ada. Kenapa Pak? Jadi semua saya balas. Meskipun bocil tuh, kata istri saya, gak usah lah anak-anak balas, tak boleh. Saya balas. Karena anak-anak SD perempuan kan selalu dikerubutin kan? Karena saya bilang follow dulu TikTok Ustaz. Dia tengok Ustaz, biar seleb sampai bilang ada mohon maaf. Anak kecil anjay seleb dia katanya. Tak boleh kalian bilang gitu. Anak sekarang luar biasa loh Bu. Memang tak ngomong langsung bahasanya, tapi dipesankan jir gitu katanya. Iya kan? Nah ini makanya ibu jaga, itu yang paling penting, ibu jaga anaknya.
bahwa itu kata-kata yang jorok. Memang tidak sesuai dengan nama hewannya, tapi dipelesetkan. Masa dibikin status pula, dimention saya. Nih, ini Pak Ustadz saya bikin status, anjay seleb Ustadz ini katanya. Dibaca sama Ustadz yang lain gimana? Ketawa semua pengurus. Kenapa kalian? Enak asik Ustadznya Pak katanya. Foto-foto. Jadi yang pertama, kalau kita pengen selamat amal kita, tidak terbang, takut dimanapun kita berada, baik dalam sendirian ataupun banyak orang. Yang kedua Pak Ustadz, al-qasdu fir ridha wal ghadab. Yang kedua adalah yang menyelamatkan adalah al-qaulu bil haqqi fir ridha was sukhti. Al-qaulu bil haqqi fir ridha was sukhti. Berbicara dengan kebenaran, berbicara dengan baik, berbicara dengan jujur, baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan tidak marah. Perlakuan kita sama kepada orang atau kepada diri sendiri. Ngomong benar, ngomong jujur, baik dalam keadaan ridho, dalam keadaan baik-baik saja atau dalam keadaan marah. Mohon maaf, apa maksudnya? Jangan karena kamu yang ngomong tetangga, karena kamu saat itu juga bermusuhan dengan tetangga, ngomong apa saja tetangga itu salah. Tapi ketika kamu ngomong sama orang yang sering bantu kamu, meskipun orang itu salah, tetap dibenarkan. Paham nggak maksudnya? Iya. Ibu punya kawan si A, ibu juga punya kawan si B. Tapi ibu sedang tidak teguran sama si B misalkan, pokoknya ada sesuatu. Maka si B ini ketika rapat ngomong yang benar tetap salah. Dicarilah pembenaran bahwa dia salah. Dicarilah kesalahan dari dia meskipun kata-katanya benar. Tapi ngomong sama orang yang baik sama kita, sering teriak-teriak kita, meskipun dia salah, dicarilah pembenaran. Saat pilkada kan kita tahu, pilkada, pilpres, kalau sudah jelas-jelas dia salah, tapi karena dia dukung, tetap dicari kebenarannya. Ini tak boleh. Jadi dua amal yang bisa menyelamatkan pahala adalah saat dia marah, saat dia juga tak marah, dia tetap sama kebenaran yang disampaikan. Jadi bukan karena oh ini tak enak pula tetangga, dia pula yang salah. Jadi gimana menurut kamu? Nggak bisa, dia tetap benar. Padahal jelas-jelas. Jadi jangan karena bestie, ibu selalu dukung. Kalau dalam hal kebenaran, ini sebenarnya tak boleh, tapi ibu didukung karena dia sering traktir. Pas dia tak traktir, baru digencet, baru dijelek-jelekin. Makanya saya bilang kan, jangan terlalu membenci, jangan terlalu mencintai. Karena boleh jadi kawan, jadilah lawan. Kalau dulu masih ditraktir Pak Ustadz, Masya Allah. Kecuali mungkin apa? Kakinya nggak dicium, saya tak bilang pantat ya. Kecuali kakinya tak dicium Pak Ustadz, semua itu harum Pak Ustadz. Tapi sekali musuhan, semua salah. Ayamnya pun salah, kucing salah. Iya, semut karena masuk ke rumah dia salah. Tapi saat dia baik, makanya kalau kebenaran sampaikan kebenaran. Mau dia kawan akrab, mau dia saudara, kalau itu memang salah, katakan salah. Itu maksudnya. Al-qaulu bil haqqi fir ridha was sukhti. Amal yang bisa menaikkan, menyelamatkan ke pahala perbuatan adalah berkata benar, baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridho. Jadi dalam keadaan apapun, mau kawan, mau lawan, kalau itu benar, sampaikan benar. Mau saudara, mau suami, mau adik, mau tetangga, mau mertua, kalau itu salah, katakan salah. Jangan ditutup-tutupin. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, perbuatan yang bisa menyelamatkan pahala kita, puasa, tarawih kita, tahajud kita. Yang ketiga adalah al-qasdu fil ghina wal faqri. Apa maknanya? Al-qasdu fil ghina wal, bersikap baik pada waktu senang maupun sedang marah. Memberikan kesederhanaan. Apa maksudnya? Al-qasdu fil faqri wal ghina, dalam keadaan senang, dalam keadaan duka, susah, perlakuannya sama. Ketika dia dalam keadaan senang banyak uang, sholatnya tetap berjamaah. Tapi ketika dia miskin juga sama. Biasanya orang kalau sudah sakit semua disebut ya Allah, sebut Asmaul Husna, ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Kalau pas lagi sakit astagfirullahaladzim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi sedang sehat, entah kemana-mana. Kemana kawan? Sibuk ke Nagoya, ke Batu Ampar, ke Singapura. Tapi ketika sakit semua disebut. Kalau perlu adzan pun di rumah sama ikhwan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini maksudnya al-qasdu fil faqri wal ghina.
kesederhanaan, bersikap baik saat miskin ataupun gak kaya. Biasanya bagaimana? Kalau orang sudah lagi jatuh, lagi bangkrut, kemudian lagi dapat banyak ujian, musibah, biasanya sering sebut nama Allah. Makanya ketika orang sakit itu dapat rahmat. Kenapa? Karena dia lebih dekat sama Allah. Maka ibu, sebelum terdengar sayup-sayup adzan lewat ICU, sebelum kita diopnam, mudah-mudahan kita tidak diopnam. Kalaupun memang meninggal, langsung meninggal biar nggak nyusuhin orang. Amin ya robbal. Tapi jangan cepet-cepet, nanti aja Pak Ustaz. Kan gitu Bu ya. Jadi kita sikapnya sama Bu. Meskipun banyak uang, tak ada uang, kita sama. Berjamaah. Banyak orang ketika sudah banyak musibah biasanya sering ke masjid, datang ke ustaz, minta curhat. Sebenarnya curhat dari orang itu tidak menyembuhkan, tapi kita pengen ditemani, pengen kita dinasihati. Begitulah cara kita berdekat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, itu caranya. Banyak orang itu kan, apakah ibu ketika punya musibah, tiba-tiba kawan kita memberikan solusi, apakah sembuh? Tidak, setidaknya mengurangi. Itu caranya kita diajarkan oleh Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau ada ujian, sabar. Setelah itu kau sholat. Karena sholat itu cara salah satunya kita mendekatkan diri kepada Allah, berkomunikasi dengan Allah. Datang sendirinya kalau ibu khusyuk, maka tenang. Orang kawan saja yang tak tahu kehidupan kita, tak tahu rahasia kita, kalau kita curhat tentang suami, curhat tentang anak, curhat tentang masalah, curhat tentang rezeki, curhat tentang masalah keluarga, kita menjadi tenang. Apalagi kita curhat sama Allah. Itu maksudnya kenapa kita mesti sholat dengan baik. Kalau kita curhat sama orang, emang orang itu ngasih solusi? Tidak. Paling cuma, kamu tenang saja, esok masih ada, life must go on. Hidup ini harus berjalan. Gak usah kau pikirkan orang-orang lain. Makanya dalam sholat itu lebih banyak mana lagi kita. Allahu Akbar, Allah yang besar, semua kecil. Walhamdulillahi katsira. Pujian itu adalah milik Allah. Perkara kau tak dipuji sekarang sama manusia, gak perlu khawatir. Karena yang dipuji adalah Allah. Kamu gak usah sedih. Innallah la tahzan, innallah ma'ana. Kamu jangan bersedih, Allah selalu bersama kita. Don't give up, don't be sad. Allah always with us. Itulah VT saya kan, yang sudah saya bikin itu, video saya. Jadi apa maknanya ibu? Bahwa kalau kita pengen diselamatkan semua amal kita, lakukan yang 3. Yang pertama adalah takwa, baik dalam keadaan sendiri ataupun ramai. Yang kedua adalah bersikap adil, berbicara baik kepada orang yang salah ataupun yang benar. Kalau salah, kalau benar. Siapapun yang kita ajak bicara, kepada siapapun kita berbicara. Dan yang ketiga adalah apa? Al-qasdu fil faqri wal ghina. Bersikap sama, baik keadaan miskin ataupun dalam keadaan kaya. Jadi tidak ada bedanya. Mudah-mudahan ibu, Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang bisa memupuk kebersamaan kita. Karena kita sudah bersama di bulan Ramadan, jangan sampai ada permusuhan lagi, jangan sampai ada tercerai-berai. Mudah-mudahan ibu semakin kompak, semakin solid untuk terus menjadi teman-teman di dunia, menjadi teman-teman juga di surga. Yang kedua, lebih taat lagi kepada suami, karena suami adalah jalan pintu kita masuk surga, atau bahkan pintu masuk kita ke neraka. Nauzubillah, mudah-mudahan kita jauhi. Dan yang ketiga, perhatikan orang tua kita. Berikan perhatian kepada orang tua kita, minta maaf, minta ampun kepada orang tua. Kalau kita sempat tak minta maaf sama orang tua, tak jadi kita masuk surga. Begitulah peran suami dan peran seorang orang tua di dalam kehidupan kita di bulan Ramadan. Dan yang terakhir, jangan sampai ada perbuatan yang merusak amal. Sebaiknya kita melakukan perbuatan yang bisa menyelamatkan amal. Itu saja yang dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya ucapkan terima kasih. Dan kemudian saya ucapkan mohon maaf lahir batin. Saya mungkin banyak salah, banyak kata-kata yang mungkin tak sengaja menyakiti hati ibu. Saya mohon maaf karena saya manusia biasa. Mudah-mudahan kita diampuni dosa oleh Allah SWT. Dan mudah-mudahan Ramadan ini menjadi Ramadan yang paling baik di antara Ramadan berikutnya. Silakan ibu kalau ada pertanyaan, boleh.